Om Swastiastu, selamat pagi, balik lagi di Ngonsep tentunya ngobrolin seputar hari ini. Kita akan ngobrolin seputar yang serius. Ya, tidak ada bercanda karena kali ini ya pokoknya tentang SPMB. apa tuh? S itu serius. Serius, oke. Ya, serius. Kali ini kita akan ngobrolin tentang dunia pendidikan ya. Yoi. Khususnya di wilayah Kabupaten Badung ya. Benar sekali. Ya, dan tentunya tamu kita kali ini, Apalagi kemarin Badung sempat masuk menjadi kabupaten dengan gini tertinggi ya. apa? Rate tertinggi. Rate tertinggi. Apa? Dunia Win pendidikan. rate. Perkembangan kabupaten. Oke. Kali ini bintang tamu kita tidak main-main ya. Tidak main-main. Kita datangkan dari Jogja. Enggak terlalu jauh. Kota pendidikan. Ya, kita datangkan dari memang pusat pendidikan di Badung. Ya, Singaraja. Enggak. Bukan. Badung. Badung ya. Kita langsung ngobrol sama Bapak yang ganteng. Pak Kadis Pendidikan ya. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu, adiknya juga. Iya, Pak. Iya. Nah, Niki Pak, saya punya SLR, Pak. Nah, sebelumnya kita tanya dulu. Bagi teman-teman kan banyak yang nggak tahu, penonton juga banyak yang nggak tahu Bapak Kadis nih. Sebelumnya perkenalkan boleh terlebih dahulu nama, asal dari mana Pak gitu, biar teman-teman tahu semua. Oke, terima kasih. Saya I Gusti Made Dwi Payana. Gusti Made juga. Saat ini ditugaskan sebagai Kadis Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Panjang ya namanya. Iya, banyak. Apa? Pendidikan olahraga. Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Kalau disingkatnya? Kadisdikpora. Wih. Disdikpora. Kadisdikpora. Oh, ini juga Disdikpora, tapi dia pora-poranda, Pak. Hancur ya. Jadi gitu. Jadi mulai tahun 2021 saya ditugaskan di Disdikpora. Oh, berarti sudah 5 tahun hampir Pak ya. Hampir 5 tahun berarti 5 Bapak tahun, ya. di Disdikpora. Oke. Tapi kepemudaannya itu biasanya di Banjar, Pak ya. Kepemudaan yang di Disdikpora tuh kepemudaan yang bagaimana maksudnya Pak? Jadi kan kita berbagi dengan kebudayaan. Ah, itu dia maksud saya ya. Yang di luar Skatruna itu kebudayaan. Oh. Kalau kita organisasi seperti Pramuka, yang begitu-gitu ada di kita. Oh. Jadi dibagi. Yang kaitannya ke adat tetap ke kebudayaan. Kaitannya ada tetap ke Ya. kebudayaan, tapi Yang di luar kaitannya itu ke di luar ke kita. itu. Oh, ada baru saya paham nih. Kepemudaan maksudnya hobi-hobi pemuda itu maksudnya enggak, Pak? Bisa. Makanya Ya, tapi yang berprestasi, Pak. Iya, ya? benar. Salah satu yang kita laksanakan kegiatannya kan penjaringan pemuda berprestasi. Iya, benar ada. Nah, itu ada di kita. Kemudian Tingkat nasional ada lomba ya. itu di kita. Oh, berarti misalnya kalau gini, kalau misalnya ngajuang proposal biasanya untuk di STT Banjar tuh Ya. ke Budayaan. Tapi kalau olahraga Kita. pemuda misalnya ngadain lomba poli, lomba Boleh. gini, berarti ke Disdikpora. Disdikpora. Oh. Voli. Ya, Poli rumah sakit, Bro. Poliklinik. Gitu. Tapi hari ini kita akan ngobrolin yang lebih fokus, Pak Ga. Lebih fokus. Ngobrolin tentang dulu kalau nggak salah namanya PPDB ya, Iya. Penerimaan Peserta Didik baru. Tapi sekarang dirubah menjadi SPMB. SPMB. Oh, balik lagi ke lama ya. SPM itu angkatan saya. Seleksi kan ya, diseleksi. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Kenapa dirubah? Ya, dulu kan PPDB. Sekarang SPMB. Sistem Penerimaan Murid Baru. Oh, sistem ya, Ya, sistem penerimaan. Jadi sejak Permendiknas yang baru makanya sekarang berubahlah. Ada beberapa item yang dirubah untuk penyempurnaan di PPDB yang kemarin. Oke. Tapi prosesnya sama seperti PPDB yang kemarin berarti, Pak? Untuk penerimaan peserta didik baru itu cuma beda penamaan aja. Tidak 100% sama. Ada yang dikoreksi, diperbaiki. Gitu. Jadi kan hasil evaluasi PPDB kemarin dievaluasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, disempurnakanlah dengan sekarang sistemnya namanya. ya. Berarti sekarang semua online atau masih bisa offline? Dari dulu semua online, Ah, sekarang disempurnakan lagi. lagi. Iya. Sekarang lebih virtual ya. Ya. Keluar. Tapi kan kebanyakan orang-orang tapi kebanyakan orang tua murid kan kadang-kadang
malas lah gini kan banyakan gitu kan fenomena di masyarakat kan kita nggak tahu Pak ya. Kan banyakan lebih baik kita langsung aja, nanti biasanya guru-gurunya yang repot daftarin sendiri lewat online kan gitu biasanya Pak ya. Itu salah satu upaya kita melayani masyarakat kan seperti ini kan. Kalau kita cari teorinya, yang membuat akun itu adalah orang tua. Iya. Ya, ini kan di catatannya itu adalah orang tua masing-masing. Tetapi karena kita paham lah fenomena di masyarakat, tidak semua paham IT dan segala macam, makanya di masing-masing sekolah itu kita siapkan operator untuk membantu proses pendaftarannya. Jangan sampai ada anak yang tidak terdaftar online. Kita siapkan di sekolah, kita siapkan di Korwil juga, di dinas juga kita siapkan. Ada operatornya sendiri. Di masing-masing sekolah berarti ada. Berarti tidak masalah kalau misalnya orang tua murid yang gaptek, anggaplah yang gaptek kan nggak semua yang seperti Bapak bilang tadi itu paham tentang teknologi atau caranya nginput data di internet gitu kan. Berarti bawa formulir yang pada umumnya nanti dibantu oleh di apa pegawainya di sekolah, operator di sekolah. Gitu. Yang kemarin fenomena yang kemarin itu beberapa ada orang tua murid yang menganggap itu sudah prosesnya di sekolah, tidak seperti itu. Jadi kan ngorangnya aja operatornya gitu loh, kasarnya seperti itu. Ya, jadi tetap itu adalah kerjasama. Kalau memang tidak bisa, silakan minta bantuan di operator sekolah seperti ini. Ya, jangan bilang nanti sekolahnya sudah langsung tetap harus ada koordinasi antara mereka. Tiba-tiba nanti kan dikumpul-kumpul aja ada-adanya, iya di panak yang cengman masuk di ini kayaknya seperti itu. Takutnya gitu kan Pak ya, berarti kita harus tetap koordinasikan dengan pihak sekolah. Kalau kemarin yang viral tuh menurut Bapak gimana Pak? Kan ada tuh yang di luar, kita ngomong di luar Bali yang sempat tiba-tiba gurunya tuh lupa daftarin gitu Pak. Yang itu kalau salah alasannya banjir ya. Mudah-mudahan di Badung nggak ada yang seperti itu. Mudah-mudahan di Badung. Jadi kembali itu adalah koordinasi antara orang tua murid dan sekolah. Tetap adakan pengumuman kan sudah diumumkan, pengumumannya sudah ada. Silahkan dari sekarang dilengkapi persyaratan-persyaratannya. Artinya gini, buat akun sudah mulai di bulan Mei ini. Jangan nunggu sampai akhir lah. Oh benar. Ya, dibuat aja akunnya dulu. Apa yang ada itu dikirim dulu, di-upload dulu. Tetapi kan jangan diklik kirim dulu kan. Ya, dibuat aja dulu. Dibuatkan draftnya dulu Pak ya. Ya, pangtan sepanan, mandi di detik terakhir baru seperti itu. Kan ribet sendiri akhirnya. Benar. Ya. Kebiasaan orang SKS Pak ya. Kita kan sistem SKS Pak ya. Sistem kebut serius. Serius bro. Tiba-tiba pengen anaknya masuk tapi paling akhir daftar. Iya. Nah saya soalnya sempat ngalamin dulu kan. Kita cerita. Hmm. Tapi untuk apa namanya tadi SPMB. SPMB-nya tuh berarti ada sama zonasi juga ada Pak. Ramanya berubah. Apa namanya? Kalau dulu zonasi, sekarang domisili. Intinya masih sama, tetapi dengan penyempurnaan seperti saya bilang tadi itu. Jadi basisnya adalah Raka Badung. Seperti itu. Jadi tetap seperti itu. Yang berdomisili di Badung juga bisa. Berarti perubahan nama Pak ya? Kok nggak pakai gini Pak namanya zonasi 1.0, zonasi 2.0? Karena gini. Saya jujur Pak. Kadang-kadang saya sebagai masyarakat menerima ini apa sih bedanya sama sebelumnya? Apakah cuma hanya perubahan nama, tapi tidak ada perubahan signifikan di dalamnya gitu Pak? Di dalamnya ada perubahan. Nah, namanya kan ada empat cara pendaftaran itu. Ada yang mutasi, afirmasi, kemudian prestasi kalau di SMP, dan terakhir adalah domisili. Itu persentasenya ada. Itu. Jadi kalau mutasi itu adalah perpindahan orang tua, kemudian afirmasi itu khusus untuk anak-anak yang kurang mampu dan disabilitas, itu dari situ jalurnya dia. Kemudian yang prestasi kan sudah jelas kan, anak-anak berprestasi. Bedanya sekarang prestasi itu tidak hanya khusus di bidang pendidikan saja, akademik, tetapi juga non-akademik juga masuk. Non-akademik itu apa? Salah satunya pramuka. Dia jadi ketua pramuka, ikut aktif di PMR, ya gitu-gitu. Itu dihitung jadi salah satu prestasi. Jadi itu kelebihannya mereka nanti akan lebih bisa mendaftar di sekolah melalui jalur-jalur itu. Lebih mudah mereka. Sisanya baru ke domisili itu. Ini SPMB ini semua tingkatan sekolah apa? SD, SMP, SMA? Ya, kalau kita kan kewenangan kita sampai SMP saja. Oh sorry ya, karena SMA itu provinsi Pak ya? Provinsi ya. Sorry. Jadi sampai SMP saja. Ya, karena kabupaten SD, SMP. Itu.
Ada nggak bisa dong, misalkan nih, kita lahir di sekolah di SMP 1 Denpasar tuh nggak bisa Pak ya? Kalau sekarang nggak bisa. Berarti benar-benar untuk tahun ini nggak bisa Pak? Kalau melalui jalur domisili. Tapi kan ada jalur yang lain. Prestasi masih bisa berarti? Ya. Oh gitu. Ya. Pak, baru saya tahun ini, serius saya baru tahun ini Pak. Kalau prestasi berarti bisa pindah gini? Kalau di kita bisa ya. Kalau saya bilang kalau di kita bisa. Oh di Badung bisa. Ya, jadi prestasi anak-anak berprestasi ini dengan kakaknya dia lokal ke Bandung, dan dia punya prestasi tentu kita perhitungkan. Mungkin aja dia SD-nya ada di Denpasar atau di mana. Itu. Oh. Kita hitung. Wow. Terus kalau gini Pak, untuk kuotanya masing-masing Bapak bilang tadi itu apa namanya tuh domisili. Oh ya, itu ada persentasenya ada. Jadi kalau domisili, kalau di SD itu 80%. Oh berarti ke sana diutamakan berarti diutamakan. Ya, kemudian afirmasinya 15%. Itu sudah jelas. Kemudian mutasi permintaan orang tua itu 15% juga untuk di SD. Kalau di SMP domisilinya 50% paling sedikit. Jadi 50%. Kemudian afirmasinya ada 20%, mutasinya 5%. Prestasi juga 25%. Prestasi 25%, mutasi 5%. Mutasi 5% berarti. Kalau SMP Pak ya, mutasi 5%, tapi domisilinya 50%. 50%. Itu semua diatur bukan kita, tapi itu adalah semua ada di Permendikdasmen tahun 2025 ini. Oh, itu peraturan menteri berarti Pak ya. Jadi kita bikin juklak-juknis itu nggak sembarangan. Jadi semua kita mengacu ke aturan yang di atas. Oh. Paham Pak. Berarti bagus nih berarti ya. Bagus. Saya kira kemarin tuh zonasi itu kan orang-orang yang dekat-dekat aja bisa masuk. Gitu. Ternyata ada prestasi juga ya. Ternyata ada jalur prestasi. Tahun lalu, tahun sebelumnya gitu juga Pak. Ada prestasi apa enggak? Apa baru prestasi ada, cuman diperluas sekarang kan. Dulu kan hanya akademik, olahraganya sedikit lah. Sekarang diperluas ya semua. Oh, dulu juara-juara gitu maksudnya ya. Yang juara 1 bisa masuk di sekolah itu. Oh, sekarang di non akademik juga dimasukkan atletis, masuk seperti Pak ya. E-sport boleh nggak Pak? Boleh. E-sport itu kan sudah terdaftar di cabang olahraga yang salah satu cabang olahraga ini. Jadi kalau sudah masuk itu bisa diperhitungkan. Gitu. Siap. Oh, saya punya gini Pak, teknik marketing Pak. Ya. Pak ini saya jual. Ini tugas kampus saya. Permisi maaf mengganggu. Tahu nggak? Iya Pak. Ini Pak harus coba dulu Pak. Pak ini produk dari UMKM. UMKM. Ini binaan dinas UKMP. Ini apa namanya Pak? Ini namanya apa? Esteller Bank. Bukan, itu L-nya double. Ini namanya Esteller. Ini original nih. Ini produknya udah kemasan Pak. Jadi ini cocok banget untuk pernikahan, acara pernikahan. Ya benar. Otonan. Terus sama kumpul keluarga. Ya boleh. Arisan. Boleh. Ini Pak, ini asli nih. Kita coba dulu Pak. Kita coba dulu Pak. Ini ada varian rasanya juga banyak ya. Ada melonnya nggak nih? Ada melonnya nggak dalamnya? Nggak ada. Ini ada cuma gula. Ada nangka sama alpukat. Kok Anda tahu? Nih. Oh iya. Jadi dikocok dulu. Anda yang punya produk kok saya. Waduh saya lupa. Karena tadi beli di jalan. Ditawarin di jalan tadi. Ditawarin di jalan. Enak. Gimana Pak? Ya, cocok ini untuk ini. Kapan-kapan kita beli ya? Boleh. Ada Pak. Boleh Pak. Waktu rapat Pak. Iya. Ini refreshment banget nih. Rasanya enak. Seger. Rasanya enak banget. Rasanya ada rasanya. Oh ini krimernya. Ini dari mana nih Pak Ga? Dari Ngembang Rasa namanya Pak. Namanya ini SLR Ngembang Rasa. Ngembang Rasa. Ya jadi Instagramnya langsung aja di @ngembang rasa, di nomornya. Handphonenya 0819347765. Lokasinya? 145. Lokasinya di Jalan Sudut Indah Banjar Kancil, Kerobokan, Kuta Utara. Oh dekat. Dekat banget Pak. Ya. Tapi agak macet Pak sana Pak. Sekarang kan udah ada bakalannya di jalan. Oh gitu. Tidak macet lagi. Karena soalnya di Banjar Kancil tuh gini, yang garisnya seberapa yang ambil jalan seberapa gitu. Ya, dulu sekarang udah tertib. Ya. Jadi gimana Pak rasanya Pak? Enak. Mantap. Pas antara santan sama ininya pas. Approve ya Pak? Creamer ya tadi ya. Creamernya. Approve artinya. Cocok. Di rekomendasinya. Enggak terlalu manis juga. Iya. Enggak terlalu manis.
Bener. Berarti nggak gula. Jangan terlalu manis. Tapi kita yang udah umur ini yang ngurangin gulanya cocok banget yang ini. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman mau produknya ditampilkan di podcast ini, silakan daftar di Dinas Koperasi UKMP. Usaha Kecil Menengah P-nya Perdagangan. Ya. Ya benar. Nanti langsung Anda ketawa ya? Anda ketawa ya? Ada apa ya? Oke, udah Pak, udah minum lagi. Bapak sudah Pak? Ampun. Enak banget. Pak, kita lanjut lagi ke yang tadi Pak, untuk SPMB. Jadwal mulainya dari awal Mei ini sudah mulai bisa daftar. Awal Mei berarti nih? Ya. Jadi dari jadwalnya sudah tayang juga di akun web kita spmbadungcup.id ya. SPMB Kabung Badung Cup. Nanti ada di sini di bawah sini. Ya. SPMB Badungcup.id. Ya, jadi bisa diakses di situ. Jadi sudah kalau di tingkat SMP pembuatan akun sudah mulai tanggal 19 Mei ini. Okay. Jadi hari ini pertama. Makanya hari ini ya. Podcast ini podcast ini detik. Hari ini pendaftaran untuk SMP pertama. Pembuatan akun. Pembuatan akun. Ya, pembuatan akun. Nanti pendaftarannya mulai 23 Juni. Taruh Pak. Pembuatan akun itu tujuannya biar input datanya gampang. Iya. Kan kita menghindari traffic internet atau segala macam. Nanti kalau semua tiba-tiba masuk dalam hari yang bersamaan mungkin ya trafficnya terganggu. Crash ya. Webnya. Ya, jadi kita sudah beri waktu yang cukup untuk satu buat akun, kemudian siapkan dokumen-dokumen yang ada yang sudah bisa diupload aja dulu sementara gitu. Jadi kita tinggal menunggu pengumuman terakhirnya kan data terakhir adalah pengumuman kelulusan yang segala macam. Iya benar. Kirim. Berarti tinggal masukin sisa-sisanya. Ya, sisa-sisanya. Gitu ya. Jadi bertahap kerjainnya. Lebih aman seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saya nanti belakangan tentang masalah olahraga aja. Masalah olahraga. Itu saya masih banyak pertanyaan. Saya masalah pendidikan nih. Kalau misalkan, mohon maaf ya. Dekat ya. Kalau menurut Bapak nih, memangnya sekolah-sekolah di Bandung tuh udah siap menerima pendaftaran berbasis digital, Pak? Jadi gini. Karena kan mohon maaf ya, kita ngomongin masalah internet yang ada di utara Bandung sampai di Bandung Selatan kan, kadang-kadang kita di utara pun sinyal masih drop ya. Kemarin terakhir itu kita nggak dapet sinyal Pak. Itu di Sulang Ai. Saya ngerasa kayak bukan di Bandung Pak. Di Sulang Ai. Waktu malam. Tapi apakah sudah siap Pak ya untuk Makanya kan tadi saya bilang waktu yang kita berikan dengan waktu yang cukup lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Kedua, kita juga menyiapkan operator di sekolah tadi. Jadi akan siap membantu. Siap membantu. Mungkin aja, mohon maaf, rumahnya agak jauh, posisi di bawah, yang segala macam. Nah, kalau dia ke sekolah, tentu kalau di sekolah saya yakin internetnya cukup kencang. Kominfo sudah memberikan bandwidth yang cukup untuk sekolah kita. Jadi di sekolah kita di backup oleh Kominfo juga untuk internetnya. Bandwidthnya cukup. Iya. Jadi berarti dari sekolah sudah siap berarti untuk sistem yang akan dijalankan ini Pak ya. Kalau umpamanya tadi seperti yang saya bilang, kalau orang tua masih merasa kesulitan, silakan langsung ke sekolah, berhubungan dengan sekolah. Jadi kalau misalkan langsung ke dinas boleh Pak? Boleh. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman masih bingung caranya gimana, karena kita udah pakai smartphone, jangan manja-manja ya. Langsung cari akses websitenya. Kalau misalkan salah ataupun nggak ngerti, langsung kemana? Kemana? Ke sekolah. Kalau misalkan akses sekolah kemana? Langsung ke dinas ya. Ada kok di Google Map ada alamatnya. Dia kan nanya di mana tuh beli. Ke kantor camat ada Pak di kita Pak? Sementara kantor camat belum. Di kantor camat nggak ada. Kelurahan belum ada Pak? Belum. Di Korwil kita ada. Di Korwil. Korwil tuh. Jadi kan kita punya koordinator wilayah masing-masing kecamatan. Itu bisa dari situ. Nanti dibantu oleh teman-teman Korwil juga. Oh, di mana tuh lokasinya Pak? Masing-masing kecamatan kan ada Korwil satu-satu. Di posisinya pasti dekat kantor camat. Oh, posisinya pasti dekat kantor camat. Iya. Jadi silakan. Keren ya Bandung ya. Bagus. Keren Bandung ya. Tidak hanya sistemnya dirubah, tapi emang untuk administrasinya, cara proses-prosesnya sudah distrukturkan. Iya.
Jadi kan ini SBMB ini kan kita ingin memberikan kesempatan yang sama, sisi keadilannya juga harus sama, semua diperlakukan sama seperti itu kan. Jadi tidak ada yang diistimewakan di sini, semua sama, semua dapat memanfaatkan fasilitas yang ada yang kita siapkan. Prinsipnya transparan, akuntabel tadi kan dapat dipertanggungjawabkan juga. Itu. Gitu. Jadi kalau misalnya sisi keadilan, adil dan merata juga berarti Pak ya. Adil semua. Dan merata. Iya. Berarti sebelumnya ada kira-kira menurut Bapak yang belum merata di Badung ini? Makanya tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Badung bisa dilihat tahun-tahun kemarin apakah PBDB yang dulu kita pernah bermasalah atau tidak. Jadi disilakan ditanyakan, dicek. Ya. SPMB adalah penyempurnaan dari itu. Ya, namanya sempurna 100% mungkin PPDB kemarin tidak mungkin 100% sempurna, pasti ada kurang-kurang dikit. Dengan SPMB harapan kita clear lah dari masalah. Kita sempurnakan semua yang ada. Itu aja. Tapi ada nggak masalah apa yang paling sering terjadi atau muncul dalam pelaksanaan SPMB, Pak? Ya, gini. Kadang-kadang kita sendiri pun seperti itu. Masih ada dianggapan di masyarakat sekolah favorit. Iya Pak, itu kan menurut saya sampai sekarang pun saya berharap. Iya, begini, sekolah kita di Badung standarnya semua sama, semua favorit. Tetapi anggapan masyarakat masihlah sekolah yang tertua biasanya, ambil contoh lah SMP 1 itu, dianggap favorit oleh mereka. Padahal tidak, standar kita semua sama. Dan kadang-kadang di masyarakat ada keinginan pokoknya anak saya harus sekolah di SMP 1. Nah, padahal kan kotanya sudah penuh di situ. Dari kotanya penuh mungkin dia diarahkan ke SMP 2 seperti itu. Itu yang kadang-kadang masih belum. Jadi makanya melalui kesempatan yang baik ini saya ingatkan, saya sampaikan ke teman-teman juga ke masyarakat semua. Di Badung itu standar sekolah kita adalah sama. Semua sekolah kita di Badung adalah sekolah favorit. Kalau dilihat prestasinya, semua ada prestasinya. Jadi sama. Itu. Jadi tidak ada lagi namanya sekolah favorit SMP 1. Iya. Tidak ada. Semua favorit. Sama. Kelasnya sama, kualitasnya juga sama. Kalau angkatan Pak Yogi di Badung, sekolah favoritnya di mana? Iya, SMP 1. Semangi juga? Iya. Semangi SMP 1. SMP 1. Tapi saya sekolah di SMP 2. SMP 2 di? Di Tegasat. SMP 2 Mengui, Tegasat. Oh. SMP 2 Mengui. Di Tangap. Oh iya. Yang masuk dalam tuh. Oh tapi kan Pak, kalau misalnya ya benar yang Bapak bilang tadi itu karena apa istilahnya sudut pandang orang tua murid itu kan nggak bisa kita. Alma mater. Iya. Apalagi udah menyatakan dulu kakaknya sekolah di sini. Benar Pak. Adiknya biar di sini juga. Benar Pak, benar. Kenapa ya? Itu yang menjadi apakah mungkin Pak gini Pak, apakah mungkin orang tuanya atau dengar-dengar dari masyarakat lain kan, apa mungkin guru itu luwungan guru di ini, apakah mungkin seperti itu? Apakah memang di Badung tuh sama kok semua nggak ada yang beda sama sekali? Apa jangan-jangan ada di sana LKS-nya berwarna gitu? Gitu. Di sana hitam putih gitu. Gimana Pak? Gimana kira-kira Pak? Ini memang salah satu dari bagian tugas kita menyampaikan informasi itu ya. Iya. Bagaimana caranya kita menyampaikan informasi bahwa sekolah kita standarnya adalah sama. Semua fasilitas kita upayakan pelan-pelan kita samakan. Contoh yang paling ini. Untuk sarana gedung pelan-pelan kita sudah bangun, kita lengkapi semua. Ya, tapi kan sengida langsung aja gitu ya. Langsung perangkat semua. Bertahap. Tapi harus bertahap. Kemudian sarananya kita lengkapi. Sekarang gedung-gedung kita pelan-pelan kita upayakan yang paling simpel aja pakai AC. Kemarin kan ada yang komplain panas. Kita siapkan sarana prasarana gedung ber AC. Ya tetapi kembali ke yang tadi, tidak mungkin kita lakukan sekaligus pasti bertahap. Gitu. Jadi dari sisi sarana itu tadi, kemudian dari sisi guru. Kita rutin mengadakan bintek-bintek untuk guru-guru. Bukan hanya kita. Dari kementerian juga sering sekali mengadakan bintek-bintek untuk guru-guru kita. Jadi kita juga dibantu bintek yang kita adakan sendiri, bintek yang diadakan oleh pemerintah provinsi, bahkan kadang dari pemerintah pusat juga mengadakan bintek. Jadi tujuannya apa? Meningkatkan mutu guru kita.
mutu guruna pang patuh sami di semua sekolah gitu. Nah, salah satunya kan itu. Apalagi yang upaya-upaya kita. Memberikan kesempatan seluas-luasnya sekolah untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan di Bali atau bahkan di luar ini. Karena itu sebenarnya biasanya kan itu salah satu penilaian masyarakat ya. Benar. Wah, kemarin dia menang ini. Dia menang juara gini gitu biasanya. Kita upayakan seperti itu. Kita siapkan. Jadi di dalam anggaran sekolah itu sudah disusun anggaran untuk mengikuti lomba-lomba. Memang kadang masih ada yang kurang. Karena lombanya kadang-kadang banyak. Kita perencanaannya 5, lombanya ada 10, itu kan mungkin kurang masih. Makanya itu. Jadi itu yang selalu kita upayakan, salah satunya itu. Kita ingin menyampaikan informasi semua ke masyarakat bahwa mutu standar sekolah kita di Badung adalah sama. Sama gini ada lagi Pak, ini kan permasalahannya untuk yang berprestasi juga Pak ya. Ya kalau misalkan dia mewakili sekolah dan menang, itu pialanya si siswa ini boleh bawa pulang atau enggak sih Pak? Jadi kan gini, saya ngeliat kayak di angkatan saya tuh piala tuh milik sekolah gitu. Iya. Maksudnya biar boleh nggak sih buat siswanya atau dari sekolah mungkin menduplikasi buat siswa, boleh nggak? Biasanya gitu kan? Iya. Ada yang ada yang. Iya, itu salah satu masukan juga buat kami. Nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut dengan sekolah bagaimana caranya namanya prestasinya dia sendiri. Biar bisa diupload sekarang di Instagram Story, Pak. Biar banyak piala di belakangnya. Nanti itu kita benar itu masukan yang bagus itu. Kita nanti mungkin seperti yang tadi dibilang mungkin dibuat duplikatnya. Duplikat biasanya sih gitu. Kalau setahunya saya. Ya. Kalau setahunya saya karena kemarin kan sempat gitu. Kalau dapat juara tak duplikatin, tak kasih gini. Sekolah 1. Angkatan berapa ya? Angkatan saya ada angkatan 5. Sama gini Pak, ini kan tadi saya dengar itu ada per domisili Pak ya. Iya. Misalkan kan ada beberapa permasalahan nih Pak, seperti warga domisili di wilayah tersebut justru tidak diterima pada sekolah. Sekolahan di sana dekat sana area. Tidak diterima. Biasanya kan ada gitu ngeluh masyarakatnya Pak. Kadang-kadang apakah itu gara-gara dia telat mendaftar atau akhirnya dia nuntut Iya. Jadi kan kita kan tidak tahu permasalahan di lapangan. Di lapangan kan banyak macam ya masalahnya. Banyak masalah. Kadang-kadang ini sebenarnya salah satu upaya kita menertibkan masyarakat untuk taat mengurus administrasi kependudukan. Itu ya. Jadi ada niki banyak. Ya tahun kemarin pun ada. Jadi orang yang sudah tinggal di wilayah perumahan tertentu tidak mengurus administrasinya. Mereka sudah tinggal 1 tahun, 2 tahun, tetapi kakaknya masih kakak luar. Jadi kan tidak bisa diproses pendaftaran seperti itu. Itu ada kejadian seperti itu. Gitu. Padahal dia dekat dengan sekolah, seharusnya kalau lihat dari ininya pasti akan dapat. Cuman karena persyaratannya tidak memenuhi. Jadi itu seperti itu. Jadi tetap domisili sekarang tetap ada batasannya juga. Sudah tinggal di tempat itu kan harus memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan nanti oleh masing-masing perangkat desa seperti itu. Itu benar. Di luar yang punya kakak Badung. Ya. Oh gitu ya. Oh itu permasalahan satu. Jadi Anda yang bilang nggak dapat sekolah itu jangan-jangan Anda tidak ngurusin suratnya. Padahal Anda bilang padahal rumah Raga tinggal mengecok kan bewisi sekolah. Nah, kita nggak tahu kadang-kadang mereka lupa ngurus administrasi kependudukannya. Betul. Karena itu yang salah satu yang terpenting sebenarnya. Ya. Terus gimana kebijakan buat siswa yang nggak diterima di sekolah negeri Pak? Ya. Mungkin kan karena kuotanya udah habis atau? Jadi gini, kuota kita untuk SMP nih ya, saya cerita untuk SMP. Tamatan SD di Badung sesuai dengan data kita dengan jumlah kuota yang ada di SMP cukup. Cukup itu dalam pengertian SMP negeri dan SMP swasta. Jumlahnya cukup. Jadi nanti anak-anak itu tentu dia akan mendaftar di sekolah terdekatnya dia. Sesuai dengan domisilinya dia. Seandainya tidak terdaftar, tidak diterima karena kuotanya sudah penuh di sekolah itu, otomatis nanti akan diarahkan ke sekolah terdekat yang masih ada kuotanya, kan gitu. Diarahkan ke sana, kemudian kalau juga penuh di situ kita arahkan ke swasta terdekat, gitu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi semua hidup, SMP negeri hidup, SMP swasta juga akan hidup, gitu.
Kadang-kadang kan SMP swasta kan dikit muridnya kan gitu. Ya. Tiba-tiba tutup kayak yang di Mengui kalau nggak salah. Nggih. Yang di Mengui. Nah sebenarnya gini, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati kan dari beberapa tahun yang lalu sudah punya program untuk memberdayakan atau untuk tetap bikin di sekolah swasta ini eksis ya itu ya. Salah satunya Bapak Sutpati sudah meluncurkan bantuan BOS APBD. Ditambah itu kan. Dulu hanya dapat BOS nasional, Pak Bupati menambahkan dengan BOS APBD. Masing-masing anak hitungannya itu. Kemudian yang kedua, sekolah negeri dapat seragam. Pak Bupati juga meluncurkan seragam untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah swasta. Diberikan juga seragam untuk anak-anak barunya. Kalau SMP kelas 7 nih dapat seragam juga. Gitu. Kemudian guru-gurunya dibantu juga. Diberikan tambahan penghasilan juga dari APBD. Jadi upaya kita untuk meningkatkan bagaimana sekolah swasta ini menarik bagi masyarakat sudah cukup. Jadi sekarang tinggal sekolah swasta ini juga selalu kita ingatkan, pertahankan mutu, tingkatkan mutu yang seperti itu. Gitu. Jadi sekolah swasta kan banyak macamnya. Ya. Ada yang bagus sekali, ada yang menengah, ada yang kurang. Nah, di posisi menengah dan kurang ini selalu kita intervensi dengan program-program pelatihan, seperti tadi gurunya kita latih juga, intervensi dengan yang saya sampaikan tadi, subsidi seperti itu. Jadi seperti ini upayanya tentu saja bagaimana kita membuat sekolah swasta ini menarik bagi masyarakat. Upaya-upaya kita seperti itu. Gitu. Berarti kalau misalnya menurut Bapak rekomendasinya bagusan sekolah swasta atau negeri, Pak? Ya tetaplah negeri. Kalau saya agendanya tetaplah negeri kan. Ya, kan menurut Bapak ya. Sama-sama Pak ya. Oh, iya. Kalau misalnya Bapak jawab, menurut saya sama-sama bagus ya gitu. Oh iya, kan. boleh. Kan pertanyaan menurut Bapak bukan Pak. Jadi ada harus kita akui ada beberapa sekolah swasta yang bagus, tapi bagus secara keseluruhannya kan enggak. Nah. Tentu ada di bidang apanya mereka bagus. Apa? Ya, aspeknya apa? Itu mungkin ada. Tetapi tentu sekolah negeri standarnya pakemnya sudah ada ya. Standarnya seperti ini gitu. Itu tentu kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kan tugas kita bagaimana kita seperti yang tadi saya bilang menyampaikan bahwa standar yang ada di sekolah negeri sama dengan standar yang ada di sekolah swasta. Bedakan sekolah swasta yang kan ada sekolah swasta bertaraf internasional SPK itu beda, tingkatannya beda. Yang kita ambil adalah bagaimana sekolah negeri swasta yang ada di level kedua itu harus sama statusnya dengan sekolah negeri. Ada yang bagus. Saya bilang beberapa program dari sekolah swasta itu ada yang bagus. Dan itu perlu kita tiru juga untuk kita perbaiki apa yang ada di sekolah negeri. Kita terapkan apa yang baik dari sekolah swasta juga kita terapkan juga di sekolah negeri. Gitu. Kita bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah seperti itu. Memangnya masih ada wilayah di Bandung yang sulit dijangkau sekolahnya, Pak? Sekolahnya sulit dijangkau? Tidak ada. Soalnya artikelnya hoax, Pak. Beritanya hoax. Semua contoh ya di Petang kita punya 4 sekolah negeri di sana. SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4 yang terakhir di Carangsari. Dengan jumlah tamatan SD itu pasti akan tertampung semua. Okay. Tetapi kembali ke yang tadi saya bilang, jangan harus di sekolah A gitu. Iya. Nah, sesuaikan dengan domisili yang benar. Kan gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang lain juga masing-masing kecamatan juga cukup sekolah kita. Kita punya 28 sekolah negeri. Itu. Di Mengui ada 7. Iya. 28 di Mengui kan nambah lagi Pak ya. SMP 7 terakhir. SMP 7 terakhir di Cemagi. Benar. Yang di Cemagi. SMP 7 terakhir. Jadi cukup gitu, aksesnya cukup. Cukup seharusnya Pak ya. Iya, cukup. Untuk menampung semua sisa enggak perlu lagi nyari sekolah keluar. Iya, cukup. Tadi merata seharusnya sudah. Oke. Kalau menurut Bapak nih Pak, misalkan yang kemarin sempat viral yang dilakukan oleh salah satu pimpinan di daerah Jawa, itu kan mengirim anak-anak nakal ke barak, Pak. Kalau tanggapan Bapak setuju atau enggak? Dan alasannya apa, Pak? Kalau saya pasti percaya dengan guru-guru BK saya. Kan masing-masing sekolah kan ada guru BK. Iya benar. Ya.
Jadi kalau ada anak-anak yang bermasalah, pertama mereka yang punya wajiban membina. Kan Intan? Dibina. Kalau masih juga belum, kita punya tenaga psikolog. Masing-masing kecamatan kita siapkan tenaga psikolog untuk membantu guru-guru BK itu mengadakan pembinaan untuk anak-anak itu. Ya tentu ini masih evaluasi juga. Saya sampaikan kalau 100% berhasil ya belum tentu juga, pasti ada kekurangnya. Tetapi kita upayakan tetap pembinaan guru BK, kita terjunkan psikolog itu untuk mengurangi anak-anak yang model-model seperti itu tadi. Gitu. Dan ada nggak sih Pak data di Bandung, mohon maaf Pak ya, berapa persen tingkat bunuh diri di golongan anak SMA, SMP, SMA? Ada nggak Pak? Karena gini Pak, karena beberapa saya dapat DM itu, beli kita mau boleh nggak sih kita curhat, karena pikiran anak-anak masuk BK itu adalah sama dengan orang-orang nakal Pak. Percaya Mas saya. Iya kan, karena benar. Menurut saya dia masuk BK nanti saya dikira anak nakal. Bisa nggak sih Pak itu dirubah bahwa kayak seperti Bapak bilang tadi bahwa di sana itu adalah tempat curhat, tempat cerita, lebih tepat cerita, biar mereka tuh nggak ada beban, karena kan emang sih sekarang dibilang mental health Pak. Mungkin nggak di angkatan saya dibilang mental health, apa itu mental health? Kalau di angkatan saya, tapi kalau misalkan di bawah saya nih, saya rasa dikit-dikit perlu Pak, perlu untuk bagaimana caranya harus ada yang dengerin mereka curhat gitu Pak. Karena kemarin tuh ada yang sampai beli saya stres sekali beli. Anak SMP sudah itu. SMP dah. Tapi kan balik lagi ya, mereka nggak tahu gimana cara ngungkapinnya gitu. Nah kembali, memang mungkin betul juga guru BK belum sepenuhnya bisa menyelami gimana anak itu ya. Iya benar. Ya. Nah ini tugas kita nanti dari dinas, kita kan tetap upayakan, kita bina terus. Gitu. Zaman sekarang kita nggak bisa lagi mendidik anak seperti tangan besi gitu ya. Kamu harus begini, harus begitu, nggak bisa. Jadi mungkin pendekatan kekeluargaan atau pertemanan atau masuknya lewat yang mana. Nanti itu salah satu bahan evaluasi kita juga dalam peningkatan mutu guru-guru BK kita. Ya. Karena itu dah yang dibilang Yoga tadi. Kadang-kadang orang masuk BK itu pasti dikira takut. Dikira nakal. Sekarang berarti mungkin dari pihak sekolah bisa menyampaikan bahwa BK itu bimbingan konseling. Jadi ketika kalian ada masalah di rumah ataupun di sekolah dengan teman, kalian bisa datang ke guru ini, kan gitu. Kadang yang kejadian non guru BK pun kadang-kadang masuk juga ke wilayah itu. Karena mungkin anaknya ini merasa nyaman dengan si guru ini, apalah guru bahasa Indonesia itu mamanya. Dia merasa lebih nyaman curhat, tergantung caranya guru itu. Nah, inilah salah satu tugas dinas nanti. Kita ingin guru-guru BK itu seperti itu semua. Gimana dia? Mungkin ada 10 tipe anak-anak itu mamanya. Kan nggak mungkin kita bisa. Makanya kita berikan paling tidak mereka bisa menangani masalahnya di ujung dulu gitu loh. Kalau menyelesaikan semua mungkin mereka agak berat juga, tapi kita selalu upayakan itu. Mungkin cara anak-anak ini percaya sama gurunya gitu loh. Biar mau percaya bahwa gurunya itu enak diajak curhat segala macam yang itu. Tidak hanya anak-anak yang bermasalah gitu. Iya, itu dia. Jadi dibuka seluas-luasnya bagaimana anak-anak itu. Apakah kemungkinan nggak Pak dari Kadisdikpora untuk memberikan, kita secara umum ngomongnya Pak ya, memberikan psikologi gratis untuk anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa yang curhat secara gratis Pak. Karena kan kemarin itu sempat viral Pak. Sebenarnya kan menurut saya solusinya bukan di CCTV Pak. Solusinya adalah mencari teman untuk bisa curhat biar nggak terjadi kasus bunuh di Kalau dari sisi sekolah, kalau WC kewenangannya ada di sekolah, kita siapkan nanti. Tetapi kalau udah menyeluruh seperti itu, tentunya kita dinas pendidikan tidak bisa sendiri. Nanti kami akan dibantu, kita akan koordinasi lagi dengan dinas sosial, kemudian perlindungan anak, KB itu dinas perlindungan anak juga kita siapkan nanti sama-sama. Jadi apa yang terjadi ini tidak semata-mata tugas di dinas pendidikan, tapi kita akan koordinasikan. Kita hanya siap kalau itu ada di sekolah, kita pasti siap. Itu seperti itu. Karena kemarin itu saya benar-benar ngerasa bahwa Bali punya tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya ngerasa tinggi dari Jakarta. Saya ngerasa
lah emang ini Bali serius nih gitu. Maksudnya kita bahwa di agama kita jangan kalau salah bunuh diri itu dosanya berat banget. Gitu. Dalam agama Hindu ya. Nah, kita balik lagi ke pendidikan. Mohon maaf agak melenceng dikit. Boleh, ini kayak omongan jam 2 pagi. Kan santai ya, ngobrolnya santai. Pak, saya ingin menanyakan masalah lagi SPM. SPMB, lupa. Saya pelupa Pak, sorry Pak. Kan tadi ada kuotanya Pak ya, ada yang domisili, ada yang apa tadi? Afirmasi, mutasi, prestasi. Ya. Kalau yang, saya pengen menanyakan masalah SLB atau disabel, bukan SLB, disabilitas. Disabilitas. Yang dikategorikan disabilitas yang bisa masuk ke sekolah negeri itu ada nggak Pak? Misalnya yang seperti apa bisa masuk, kan kadang-kadang orang-orang tuh nggak tahu, dia nggak paham. Jadi masuk posting ke negeri kan gitu biasanya orang tuanya. Okay. Jadi pertama saya garis bawahi, SLB itu ada di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Tetapi kita memiliki satuan pelayanan untuk anak-anak inklusif. Inklusif itu salah satunya disabilitas seperti itu. Jadi kita punya di masing-masing kecamatan kita ada seperti itu. Ya tujuannya tentu menerima anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus seperti ini tetapi untuk kasus yang masih bisa kita tangani. Maksudnya masih levelnya masih ringan ya. Kalau hasil asesmennya nanti sudah parah, tentu kita arahkan ke sekolahnya di SLB. Tetapi untuk penanganan pertama, masing-masing kecamatan sudah ada sekolah yang berstatus sekolah inklusi. Karena kita diwajibkan juga, masing-masing sekolah harus memiliki layanan disabilitas seperti itu. Gitu, seperti ini Kak. Ya. Jadi semua, salah satu guru-guru BK itu tugasnya yaitu ya untuk menangani murid anak-anak yang seperti gitu yang berkebutuhan khusus. Inklusif itu kan banyak yang di dalamnya ada disabilitas, atau ada yang kebutuhan khusus itu. Autis. Ya, seperti itu. Gitu. Oh, berarti di Badung berarti ada asesmennya dulu berarti Pak. Dikategorikan anaknya, ini masih bisa dikategorikan masih rendah. Gitu berarti Pak. Jadi anak-anak kan diterima di kita punya percontohan satu kecamatan satu sekolah inklusif. Jadi diterima di situ. Masih bisa ditangani, pasti akan diselesaikan di situ. Ya. Selama ini sampai yang ada dikirim ke ini pasti kita bisa selesaikan semua di sekolah inklusif itu. Seperti itu. Kan saya sempat masalahnya berkunjung ke salah satu sekolah Pak, karena kan saya punya program di SD sih lebih Pak. SMP saya belum pernah. Karena saya pernah lihat di sinilah di Sempidi ada kayak nggak salah. SD 3 Sempidi benar, saya ke sana. Kan ada inklusif dibilang khusus untuk anak-anak. Kan ada di sana anak autis. Tanya gurunya, ini berarti masih bisa Bu ya? Masih, orang anaknya masih mau kok belajar gitu dia. Gitu dia bilang. Berarti memang ada, berarti di setiap kecamatan tuh ada berarti Pak? Ada, cuman terus terang kadang masyarakat itu inginnya di 3 Sempidi kan. Oh gitu. SD 3 Sempidi. Padahal masing-masing kecamatan kan sudah ada itu. Iya. Cuman selalu mintanya yang di 3 Sempidi seperti itu. Apa yang membuat SD 3 Sempidi itu berbeda Pak? Salah satu juara nasional dulu dia. Oh, pantas. Wow. Dia salah satu sekolah inklusif yang mendapat penghargaan di level nasional. Jadi kebanyakan orang tua inginnya di situ. Sedangkan daya tampung di situ juga kan nggak cukup juga. Nggak cukup ya. Sekolahnya kecil sana Pak? Kecil. Kecil ya? Segini? Enggak sih. Berarti kalau selain di SD 3 masing-masing kecamatan kita punya. Di Kuta ada. Kuta Utara, Kuta Selatan. Nah, cuman tidak kemampuannya. Tentu akan kita berusaha tingkatkan levelnya biar sama dengan 3 Sempidi nanti kan. Karena mereka sudah hitam putih sudah berprestasi gitu loh. Seperti itu. Jadi gini, sama pertanyaan Mbak, ini fakta atau mitos untuk jadi ada SPMB ini masih ada siswa-siswa titipan Mbak? Gini, untuk tahun ini siswa titipan saya yakin akan susah. Karena dari awal kita merencanakan penerimaan SPMB ini dari awal kita tidak sendiri. Kita selalu didampingi oleh salah satu satkernya kementerian BPMP namanya Balai Penjamin Mutu Pendidikan.
Itu. Jadi kita didampingi terus. Mereka melaksanakan verifikasi ke sekolah, jumlah gedungnya berapa, ruang kelasnya berapa. Jadi tidak akan bisa dari awal tuh kita akan nitip-nitip seperti itu. Nggak mungkin. Karena sistemnya akan dipantau terus. Bukan hanya dari kementerian, dari ombudsman juga. Lalu mengadakan penelitian, kita dipantau gitu. Jadi tidak akan mungkin ada yang nitip-nitip. Jadi kuota masing-masing sekolah, masing-masing rumbel itu sudah kita kesepakati bersama dengan BPMP. Kuotanya sudah ada, jumlah mune, muridnya mune. Tuh. Jadi seperti itu. Kalau kita melanggar, ya apa sanksinya? Kan ada ini nih. Iya. Ada sanksinya. Pokoknya harus di situ. Oke. Resikonya kita akan invalid. Invalid satu sekolah. Gara-gara kita membantu satu anak. Kita akan invalid satu sekolah. Berat kali sanksinya? Iya. Berarti kita sudah tidak taat dengan apa yang kita rencanakan. Invalid ini kan dalam artinya begini. Anak itu tidak akan terdaftar di data pendidikan nasional. Di Dapodik. Satu sekolah, Pak? Satu sekolah. Bukan satu anak itu aja. Satu angkatannya mereka tidak bakalan terdaftar di Dapodik. Iya. Itu dampaknya kemana? Dana bos. Rekaman. Oh, ke sekolah juga berdampak seperti itu? Iya. Oh. Kalau dana bos oke lah. Badung kaya. Bayin dana bosnya oke. Tapi dampaknya ke anak-anak ini kan. Iya, tidak terdaftar di Dapodik. Satu angkatan. Satu angkatan. Tidak akan terdaftar. Tapi ke swasta bisa daftar Ya, kan lagi. mereka ke swasta. Kita kan arahkan Ke negeri, umpamanya ya? di kota di sekolah itu sudah penuh, kita kan harapkan dia ke sekolah negeri yang lain. Kalau di negeri itu juga penuh, kita harapkan ke swasta. Untuk menghindari ini sebenarnya. Apa yang sudah kita sepakati dari awal, kita perencanakan dari awal. Merencanakannya kan bukan main pasang angka aja, ada verifikasi kelasnya mune, jumlah bangkunya sekian. Kan gampang, Badung kaya beli kan bangku. Nggak bisa seperti itu. Semua sudah diatur. Oh. Jadi satu kelas, satu SMP itu maksimal 11 kelas, satu kelas maksimal 32 orang. Itu sudah atur semua. Seperti itu. Oh, sekarang SMP itu standarnya 11 kelas, Pak? Dari dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai K, Pak? Maksimal 11 Saya dulu kelas. sampai F kayaknya. Maksimal ya. SMP kelasnya sampai H, tapi ada satu percepatan. Oh, ada satu gene sekelas. Satu kelas dulu saya kalau salah 38. Ah, Pak. Dulu Nah, kita kan kalau sekarang itu kemarin kita sempat ke Klungkung, Pak. Mohon maaf ya. ya. Kita nge-MC, Pak. Di Klungkung itu sampai kelas M. Ya, benar. M ya. Tapi di Klungkung tuh, Pak. Ya, benar. Nah, kelas M itu satu SMA tapi itu, Pak. itu satu kelas isinya 48. 48, Pak. Jadi kondisi seperti itu dengan SPMB tidak akan bisa terjadi lagi. Semua ngunci. Oh. Berarti Semua SD, SMP, SMA pasti akan begitu. Berarti SPMB ini tujuannya untuk meratakan semua gini ya, Pak. Satu kan berkeadil ya. Pangadil konyang itu loh. Vaksin ini liu, ini bedi gitu ya. Seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke. Tapi Pak, kalau seandainya nih kan fenomena lagi Pak. Iya. Saya dulu. Kan kadang-kadang pihak sekolah tuh menyiapkan 5 kuota yang atau 10 kuota yang masih disiapkan sebelumnya. Siapa tahu ada yang nanti Pak, saya satu Pak. Sekarang mungkin nggak itu terjadi Pak. Untuk sistem yang baru nih. Jadi sanksinya kamu deportasi ke Rusia. Kamu deportasi ke Rusia kalau kayak gitu. Kan biasanya ada gitu Pak. Sekolah sisa menyiapkan kuota awal. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi itu. Dari tahap perencanaan kita selalu didampingi oleh BPMP. Sekolah kita diverifikasi. Jumlah kelas layaknya berapa itu sudah diverifikasi semua. Kan itu Ya, tidak mungkin lebih. tidak mungkin lebih berarti. Tidak mungkin. Standarnya adalah 11 kelas. Ya sudah 11 kelas saja. Enggak, tapi mungkin enggak gini, Pak. Padahal kuotanya masih lagi 15 nih. Dikip. Ya, dikip. Oh nggak mungkin. Harus Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin kan sistem. Oh, semua diinput ya. Jadi gini,
Dari awal sekolah itu sudah mengimpun. Benar. Daya tampung saya adalah 200 orang, masing-masing kelas sekian orang. Kan sudah ada di Muncuknya. Berarti kalau seandainya ada perubahan nama itu berarti sekolahnya main-main, Pak? Iya, kan lebih. Kan nggak mungkin lebih. Lewati kotanya kan sudah terpental ya. Kalau seandainya pengen nih silahkan dimainkan ya Pak ya. Iya. Kan sisa dimasukin nama anak yang Caranya masukin bagaimana? karena data Pak semua Pak ya. Kakak semua berarti ya. Berarti nggak bisa main. Nggak bisa. Ya, berarti siapa tahu aja kan ada aja celah orang-orang kan ada celah orang-orang yang kreatif kan. Saya bilang orang kreatif sih ada aja dia celah cara mainnya. Berarti ini benar-benar nggak bisa main sama sekali Pak. Nggak bisa. Karena itu administrasi kependudukannya terdaftar Pokoknya di itu sana aja. ya. Kalau umpamanya ingin di sekolah A, kalau kuota sudah penuh harus siap-siap dibawa ke sekolah B. Gitu aja. Sekolah terdekatnya dia sekolah B gitu. Seperti itu. Pak boleh saya nanya? Saya dulu Pak ya. Nah, karena saya akan menanyakan tentang kepemudaan olahraga Pak, 9 menit terakhir. Saya akan menanyakan ini Pak. Saya bilang tadi itu saya ke sekolah-sekolah Pak. Iya. Ini ada satu sekolah Pak, benar Pak, satu sekolah. Boleh saya sebut nama sekolahnya nggak? Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh. Kalau nggak salah Pak ya di Gulingan. SD 1 apa SD 2 Gulingan ya. Yang muridnya cuma kurang lebih 100-an tapi sekolahnya gede kali Pak. Iya. Dan di sana fenomenanya masyarakat di sana nyekolahin anaknya ke swasta. Gimana tanggapan Bapak dan cara Bapak mengatasi itu biar masyarakat di sana mau masukin anaknya. Kalau bukannya di swasta kita bayar lebih banyak dari di negeri Pak ya. Iya. Kenapa seperti itu Pak? Kira-kira apa yang perlu dibenahi di sana Pak? Iya. Itu. Kan tadi Tia sempat bilang itu kita memperbaiki. Kita kembali ke awal aja ya. Ya, boleh Pak. Jadi pendidikan itu kan ada 3 pilar nih. Pilar pertama adalah muridnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian gurunya. Nah, 3 komponen ini harus kita bina kan gitu. Kenapa gedungnya besar? Karena hasil evaluasi dulu sekolah itu adalah hasil bangkitan anak-anak di situ. Artinya anak-anak yang tersedia di situ adalah cukup dengan tipe sekolah seperti itu. Anggaplah jumlah kelasnya masing-masing angkatan 3 gitu umpamanya. Jadi kita siapkan 3 seperti itu. Nah, perkembangan mungkin anak-anak dengan program KB juga salah satu kan segala macam, belum lagi yang ingin sekolah anaknya di swasta. Jadi peminatnya tentu akan berkurang terus. Nah, tentu kalau umpamanya jumlah muridnya semakin tahun semakin berkurang, tentu akan kita evaluasi lagi. Apakah sekolah ini akan kita regrouping atau kita gabungkan dengan sekolah lain. Ya, seperti itu salah satu upayanya. Ya. Jadi kan tidak mungkin satu sekolah masing-masing angkatan muridnya cuma 30 gitu kan sudah tidak visible kan. Iya benar Pak. Ya, Kemarin saya 2 tahun lalu kalau nggak salah saya kesana. Ya. Karena ini perkembangan kadang satu angkatan itu dia nerima muridnya sedikit, tapi tahun depannya dia banyak. Tergantung jumlah anak yang ada di masyarakat itu. Jadi kalau belum kita evaluasi selama sekian tahun dulu, ujuk-ujuk kita regrouping, nanti ke depan jumlah anaknya akan banyak lagi. Oh iya. Kan itu juga berdampak juga kan. Uang kelas gitu sampai seperti itu nanti kan masalah juga. Tetapi itu harus saya akui bahwa di beberapa tempat posisi tahun sekarang ini ada anak-anak yang penerimaannya memang di bawah hanya 1 kelas seperti itu ada. Itu salah satu bahan evaluasi kita. Tentu evaluasi nggak mungkin setahun kan kita lihat juga tahun berikutnya apa masih seperti itu. Ya kalau memang masih seperti itu kita akan adakan tindakan yang lain. Upaya-upaya yang lain akan kita jalankan. Saya kaget Pak waktu kesana Pak. Gedungnya baru Pak. Baru. Muridnya yang sedikit Pak karena saya kan biasanya ngumpulin cowok-cowoknya nggak nyampe. Muridnya kelihatan. Enggak lah. Gedung baru Pak, nggak serius gedung baru SD 1 ya Pak ya, yang gedung baru. Ya. Nah, Pak gak ada lagi. Saya itu siapa? Berarti itu nanti dievaluasi berarti sama dinas pendidikannya. Bapak tahu Pupu nggak Pak? Siroyo. Pupu? Nggak, pertanyaan saya gini Pak. Dari dinas punya nggak sih, maksudnya divisi-divisi radar gitu Pak? Maksudnya Pak ini ada orang berprestasi, pemuda berprestasi dari Badung. Karena jujur Pak, di Badung tuh banyak banget ada yang berprestasi. Contohnya tuh Pak Simbar itu. Yang itu dia salah satu di juri nasional Pak dari Bali dan itu di Simbar.
Nah kalau misalkan tanaman. Ada nggak sih Pak misalkan dari dinas sendiri, oh ini berprestasi kita ajak ke sini ya, oh ini berprestasi kita ajak ke sini ya, karena yang contoh yang dari olahraga juga kayak gitu Pak. Sekarang ada yang berprestasi olahraga, terus gimana ya, kok kita berangkat pakai uang sendiri gitu? Ya. Benar Pak. Banyak sekali dari Bandung, dari surfing Pak, terus fotografi, e-sport itu banyak sekali. Jadi gini, kita itu kan terikat dengan anggaran. Janganlah ngomongin Bandung bilang tidak punya dana gitu ya, enggak. Dana itu sebenarnya ada, tetapi secara administrasi itu yang agak susah. Dari awal harus kita rencanakan dari perencanaan awal harus kita rencanakan semua lengkap itu baru bisa direalisasikan. Betul. Makanya sekarang kita akan ada kita sudah berjalan, kan tadi saya bilang ada seleksi pemuda berprestasi. Tetapi kami harus akui belum semua kategori kita bisa lakukan. Kan kita sekarang tergantung kita ingin apa, di bidang apa. Di bidang pertanian itu umpamanya satu. Yang kemudian yang kedua yang kita cari sekarang di bidang UMKM-nya dari sisi mungkin nanti udang dan segala macam itu seperti itulah contohnya. Tidak mungkin kita setiap tahun semua kategori bisa kita ambil. Nah, dari kategori yang ada inilah yang kita bina lagi. Kita bina, kemudian kita ikutkan berlomba di mana-mana. Nah, kemudian terakhir kalau menang tentu ada rewardnya. Seperti itu. Kami harus akui belum semua bisa kita tangani. Artinya belum semua kategori ya. Tapi tiap tahun itu ada. Seperti itu. Itu masalah anggaran sama kayak kemarin. Bapaknya keren. Bapaknya bilang kita akui belum semua. Karena nggak semua bisa ngomong kayak gitu, men. Benar. Keren Bapaknya. Ya artinya kita apa adanya aja. Benar. Kalau kita memang sudah lakukan ya kita bilang sudah lakukan. Kalau memang belum ya jangan ngeles bilang macam-macam. Gitu. Bener Pak, karena semakin banyak alasan, semakin susah hidup Anda. Mungkin susah keluar. Keren Bapaknya keren. Ya, jadi mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Pakai ada lagi sebelum ke closing. Nanti saya kesimpulan aja. Oke Pak. Mungkin harapan Bapak kepada peserta SPMB Pak. Sorry Pak, saya pelupa Pak, serius Pak. Gini kan? Iya, SPMB Pak. Harapan Bapak untuk peserta SPMB di tahun 2025 ini apa? Ya, ikuti jadwal-jadwal yang ada. Seperti yang tadi saya bilang, ikuti jadwalnya, buat akun lebih dini untuk menghindari nanti traffic internetnya segala macam. Ya. Harapannya semua anak, semua tamatan bisa tertampung. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dimaklumi kalau tidak tertampung di sekolah A yang diinginkan, siaplah ditempatkan di sekolah yang lain. Karena standar di Bandung, semua sekolah kita sama. Itu aja. Dari saya udah Pak. Mungkin itu aja sih saran saya Pak. Yang mungkin dari dinas sendiri punya radar untuk wah ini Pak ada gini. Karena saya jujur Bandung harus bisa membantah ketika ada yang viral baru ngucapin. Maksudnya harus lebih awal Pak. Karena orang Bandung banyak sekali yang berprestasi, yang pintar gambar, pintar surfing, pintar skateboard, fotografi, videografi. Bandung kaya sekali. Yang kayak gitu Pak. Dan kalau ini cerita lagi sedikit. Jadi kalau di olahraga kita punya koordinator cabur. Koordinator cabur ini tentunya yang masih sudah diakui dari KONI kan kita di samping itu kita juga punya koordinator yang di luar itu juga ada. Jadi mereka lah yang dibantu oleh guru-guru olahraga kita yang ada di sekolah itu melihat bakat-bakat yang memang bisa kita kembangkan. Diberi pembinaan, ternyata tertarik. Awalnya kan tertarik dulu kan, itu pembinaannya seperti itu. Nah kalau yang prestasi itulah mereka tugasnya mencari. Karena kalau di sisi olahraga atlet-atlet Bandung ini lahir ya dari sekolah. Dari sekolah asalnya dia. Gitu. Jadi makanya guru olahraga, koordinator olahraga di masing-masing cabur itu perannya luar biasa sekali. Mereka yang melihat mana nih pantas nih aja, nih asal bisa berkembang, nih sing bisa berkembang itu semua dipantau. Nah tentu yang tadi masalah pemuda, kita akan lebih banyak radar-radar kita di bawah. Satu, kita harus punya radarnya lebih banyak.
Kemudian tentu kita akan siapkan nanti segala sesuatunya, termasuk anggarannya kalau memang memungkinkan. Siap. Itu ya. Yeah. Jadi itu podcast untuk kali ini, berarti ini pesan Pokoknya kalian intinya buat akun dulu. Ya, itu pesan untuk orang tua. Tanggal 19 Mei buat akun karena 25 Juni itu sudah dimulai ya. Jadi perlahan kalian cicil, nggak harus kok sekalian karena di website itu ada namanya down ya. Bener. Kalau kalian tiba-tiba ngupload sekalian semua ya nggak ke-upload jadi. Iya gitu Pak ya. Jadi teman-teman ingat buat akun dulu baru jadi dicicil surat ini tanggal 25 upload jeblek. Bener. Karena semua sekarang sudah mobile. Dan satu lagi bahwa sekolah negeri di Badung itu semuanya sama. Semua sama. Sama. Tidak ada yang favorit seperti yang Bapak Kadis bilang. Kualitasnya sama semua. Jadi, dari ujung selatan sampai ujung utara. Benar. Ya. Itu sekian dari kita. Terima kasih Pak semua. Terima kasih Yoga. Terima kasih Ji. Ya, terima kasih. Dan saya ingin reminder jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook @Pemkab Badung yang sudah centang biru dan subscribe YouTube channel Pemkab Badung dan nantikan podcast episode selanjutnya. Ngonsep, Esteller. Semua.